Selamat datang di podcast pengantar tidur yang selalu menyajikan pembahasan bernas. Ada breaking news nih? Iya, betul. Cukup mengejutkan ya berita semalam itu. Banget. Lanskap politik Indonesia ini, wah rasanya selalu ada kejutan ya. Rabu malam kemarin, 20 Agustus 2025, ada operasi tangkap tangan, OTT, dari KPK. Betul sekali, dan yang terjaring ini kan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Grungan. Nah, Noel, begitu kita biasa panggil ya. Noel ya. Ini bukan cuma soal kasus korupsi pertama di kabinet baru Presiden Prabowo Subianto kan, tapi juga sosok Noelnya itu sendiri, penuh paradoks rasanya. Tepat, itu yang bikin kasus ini jadi, gimana ya, sorotan utamanya di situ. Perjalanan dia dari aktivis 98 yang kita tahu sangat identik ya dengan semangat anti korupsi, anti KKN. Terus sekarang malah terjerat dugaan pemerasan. Ini kan kontras banget nih. Kita mau coba telusuri nih perjalanan Noel ini. Gimana ceritanya dari aktivis reformasi? Jadi figur di lingkaran kekuasaan terus malah berakhir begini. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Noel ini kan latar belakangnya aktivis 98. Lahir di Riau 75, sarjana sosial dari UNSI. Dia ikut menumbangkan Orde Baru. Semangat awalnya jelas reformasi. Semangat anti KKN itu kuat sekali di generasi 98. Tapi ya dalam perjalanannya kita bisa lihat ada pergeseran. Mungkin lebih ke arah pragmatisme politik. Contohnya gimana tuh pergeserannya? Misalnya waktu dia diangkat jadi komisaris utama PT Mega Eltra. Itu kan Juni 2021. Perusahaan itu anak usaha BUMN PT Pupuk Indonesia. Iya, posisi komisaris BUMN itu kan sering dilihat sebagai semacam imbalan politik ya, atau bagian dari patronase gitu. Bisa jadi banyak yang membacanya seperti itu. Bagian dari dinamika akses ke kekuasaan setelah memberi dukungan politik. Walaupun jabatannya juga nggak lama kan. Oh iya, dia diberhentikan Maret 2022 ya. Kalau nggak salah sebulan setelah jadi saksi meringankan buat Munarman. Makin rumit ya kelihatannya. Betul, itu menunjukkan ada dinamika politik lain yang bermain di situ. Tapi kalau kita tarik lagi ke semangat 98 tadi, Jauh sekali ya jadinya. Puncak kontradiksinya ya penangkapan kemarin ini, dugaan pemerasan sebagai wamenaker. Ironis banget. sangat ironis, dari cita-cita reformasi ke dugaan korupsi di posisi kekuasaan. Nah, ini mungkin nyambung ke peran dia yang lain, sebagai broker politik relawan. Betul, dia kan dikenal piawai membangun pengaruh lewat kelompok relawan. Ingat gak, dulu ada Jokowi Mania, Joman. Iya, Joman untuk Pilpres 2019 dukung Jokowi periode kedua. Terus menjelang 2024 ganti lagi. Jadi GP Mania ya, Ganjar Pranowo Mania. Betul. Tapi itu juga nggak bertahan lama kan dukungannya ke Ganjar? Nah itu dia, Februari 2023, GP Mania malah dibubarkan sama Noel. Alasannya waktu itu katanya Ganjar miskin gagasan dan gak niat jadi capres. Tapi apa iya cuma itu? Banyak pengamat politik yang melihatnya lebih dalam dari itu. Pembubaran JP Mania itu bisa jadi sinyal kalau dukungan istana ke Ganjar waktu itu mulai melemah, atau setidaknya Noel membaca situasi seperti itu. Jadi relawan ini kayak barometer politik gitu ya? Sekaligus alat buat manuver juga? Tepat. Dan manuvernya Noel ini kan cepat sekali. Setelah JP Mania bubar, nggak lama langsung muncul Prabowo Mania 08. Langsung pindah haluan dukung Prabowo Subianto. Alasannya, katanya Prabowo punya gagasan dan nyali. Terus komitmen melanjutkan program Jokowi. Air banget, tergantung siapa yang punya potensi menang, siapa yang bisa memberi akses ke kekuasaan atau sumber daya. Kelompok relawan ini jadi kayak kendaraan buat negosiasi politik ya? Bisa dibilang begitu. Dan terbukti kan setelah Prabowo menang, Oktober 2024 Noel dapat posisi wamenaker. Ini menguatkan pandangan soal peran relawan yang seringkali ya transaksional sifatnya. Sampai akhirnya kita kembali ke titik awal pembahasan kita, OTT KPK, 20 Agustus 2025. Dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Iya, dan kasus ini karena jadi yang pertama di Kabinet Merah Putih, signifikansinya jadi lebih besar. Ini bukan sekedar kasus individu Noel saja. Maksudnya gimana tuh? Ada gambaran lebih besarnya? Iya, kasus ini bisa jadi semacam studi kasus cermin lah tentang gimana sih dinamika patronase itu bekerja di politik kita, terus gimana peran relawan dalam pemilu itu sering terkait sama transaksi kepentingan.
Dan juga tantangan korupsi yang ternyata masih kuat ya, bahkan di era demokrasi pasca reformasi ini. Padahal reformasi itu kan yang dulu dia perjuangkan juga. Betul sekali. Jadi perjalanan Immanuel Ebenezer ini memang merefleksikan kompleksitas politik kita. Idealisme aktivisme bisa luntur jadi pragmatisme kekuasaan. Dan ironisnya berakhir di dugaan korupsi. Trajektori yang wah bikin kita mikir ya. Sebuah cermin mungkin ya buat banyak pihak yang ada di pusaran politik dan kekuasaan itu sendiri. Nah, untuk Anda yang menyimak, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama. Transformasi dari aktivis idealis menjadi politisi pragmatis yang kini terjerat kasus ini, apa sih maknanya bagi Anda tentang dinamika kekuasaan, peran relawan, dan tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia hari ini? Coba direnungkan. Sampai jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya. Mari kita lanjutkan pembahasan bagian selanjutnya ya. Kali ini kita akan menelusuri perjalanan Immanuel Ebenezer. Sosok ini kan cukup menarik ya, karena dia bergerak dari aktivisme jalanan, terus jadi organisator relawan politik yang bisa dibilang lihai gitu. Sampai akhirnya dapat posisi strategis di pemerintahan, sebelum akhirnya tersandung kasus hukum. Sumber kita ini rangkuman dari berbagai berita dan analisis soal sepak terjangnya. Jadi tujuan kita di sini mau coba pahami pola pergerakan politiknya, terus dinamika patronase, dan ya risiko-risiko yang menyertainya berdasarkan kisah ini, khusus buat Anda. Betul sekali. Ini kayaknya bisa jadi studi kasus yang menarik ya. Tentang gimana jalur politik non-tradisional, misalnya lewat kelompok relawan gitu, bisa bawa seseorang ke lingkaran kekuasaan. Tapi ya itu, seperti yang nanti kita lihat, jalur ini juga menyimpan potensi kerentanan tersendiri. Mari kita coba bedah lapis demi lapisnya ya. Oke, kita mulai dari perannya sebagai organisator relawan dulu kali ya. Anda mungkin ingat Jokowi Mania, Joman, di pemilu 2019, nah dia itu ketuanya. Kelompok ini kan terus bertransformasi ya, sempat dukung Ganjar Pranowo jadi JP Mania, tapi Februari 2023 JP Mania malah dibubarkan. Alasan resminya sih waktu itu katanya Ganjar dinilai miskin gagasan. Tapi kan ada juga ya analisis politik yang membaca ini sebagai sinyal dari istana. Kayaknya sinyal kalau dukungan buat Ganjar waktu itu mulai agak merenggang gitu. Nah, iya betul. Dan yang menarik di sini itu kecepatan manuvernya itu loh. Nggak lama setelah JP Mania bubar, langsung muncul Prabowo Mania 08. Cepet banget ya. Iya, alasannya katanya Prabowo dianggap punya gagasan dan nyali, plus komitmen melanjutkan program Jokowi. Ini nunjukin apa ya, sebuah kalkulasi yang dingin banget di balik layar relawan politik ini. Jadi ideologi atau figur itu kayaknya bisa jadi nomor 2 dibanding persepsi siapa yang paling mungkin menang, dan yang penting ngasih akses ke sumber daya. Akses ya kuncinya. Betul. Ini contoh jelas politik patronase. Sebuah sistem di mana dukungan politik itu seringkali ya dibarterlah sama jabatan atau akses sumber daya. Dukungan politik jadi kayak komoditas aja gitu. Dan sebagai buah dari dukungan itu, dia memang dapat posisikan ya. Juni 2021, dia diangkat jadi komisaris utama di PT Mega Eltra. Itu anak usaha BUMN Pupuk Indonesia. Tapi karirnya di sana juga nggak lama ternyata. Maret 2022, dia diberhentikan. Nah ini, pemicunya menurut banyak analisis dan juga pengakuannya dia sendiri, itu pas dia jadi saksi meringankan untuk Munarman dalam kasus dugaan terorisme itu kan. Ah iya ya, saya ingat kasus itu. Ebenezer sendiri sih ngotot kalau pemberhentian itu bukan karena kinerjanya. Dia bahkan klaim perusahaannya untung, dan buat dia integritas lebih penting, katanya gitu. Menarik pembelaannya. Insiden ini kayak jadi tes litmus gitu ya buat sistem patronase itu sendiri. Jadi diangkat karena dianggap loyal, tapi terus diberhentikan waktu tindakannya dianggap melanggar ekspektasi loyalitas itu. Jadi loyalitas ke patronnya ya? Betul, pembelaan ke Munarman, figur yang waktu itu kan dianggap berseberangan ya sama narasi kekuasaan, itu dilihat sebagai ya semacam pembangkangan lah. Kalau kita kaitkan ke gambaran lebih besar, ini nunjukin gimana dalam sistem patronase, kesetiaan absolut ke patron itu seringkali mengalahkan klaim kinerja profesional atau bahkan prinsip pribadi. Jabatan yang dikasih sebagai hadiah itu ternyata ya bisa ditarik lagi kapan aja. Oke. Nah, strateginya beralih dukung Prabowo di 2024, itu terbukti jitu ya, membawa dia ke puncak karir politiknya.
Oktober 2024 dilantik jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Posisi yang sangat strategis. Strategis banget. Tapi, nah ini dia tikungan tajamnya nih. Cuma selang sekitar 10 bulan, pas Rabu malam 20 Agustus 2025, dia malah kena OTT, Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. Dugaan kasusnya itu kan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kemenaker. Waduh. Ini langsung menyoroti apa yang disebut moral hazard ya. Maksudnya kecenderungan seseorang buat ambil resiko lebih besar atau berperilaku kurang etis karena ngerasa terlindungi oleh posisi atau jabatannya itu. Apalagi jabatan yang mungkin diperoleh lewat jalur patronase tadi. Bisa jadi ada tekanan atau ya godaan lah buat memanfaatkan posisi yang didapat. Bisa jadi, bisa jadi. Kasus ini juga jadi catatan penting. Dia pejabat pertama dari Kabinet Merah Putih yang kena OTT KPK. Ini tentu langsung munculin pertanyaan penting ya, soal sejauh mana sih komitmen anti korupsi pemerintahan baru waktu itu? Betul banget. Jadi apa artinya ini semua buat kita ya? Perjalanan Ebenezer ini kok kayak jadi semacam mikrokosmos politik Indonesia pasca reformasi gitu ya. Dari semangat aktivisme 98, terus bermanuver dalam pragmatisme politik relawan, mencapai puncak kekuasaan lewat jalur itu, terus jatuh karena dugaan korupsi terkait jabatan yang sama. Iya, ada beberapa benang merah yang bisa kita tarik nih. Pertama, yaitu tadi, pergeseran dari idealisme awal ke pragmatisme politik yang kental banget. Kedua, gimana kelompok relawan itu jadi makin profesional gitu ya sebagai alat tawar politik yang efektif. Jadi semacam kendaraan politik ya. Betul. Dan yang paling krusial, ini kelihatan jelas hubungan erat antara sistem patronase dengan risiko korupsi. Jadi waktu jabatan dianggap sebagai hadiah politik bukan murni amanah berdasarkan kompetensi, ya lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang itu bisa tercipta. Nah, kisah ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan mendasar nih, yang mungkin relevan buat Anda renungkan juga. Mengingat fenomena kayak Immanuel Ebenezer ini, gimana menurut Anda demokrasi Indonesia bisa menyeimbangkan partisipasi politik masyarakat yang luas, termasuk lewat relawan ini, dengan kebutuhan mendesak akan sebuah pemerintahan yang profesional, yang bersih dari korupsi, dan pada akhirnya efektif buat mutus mata rantai patronase itu sendiri? Pertanyaan yang sangat penting dan perlu kita pikirkan bersama ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.